Meningkatkan kreativitas menulis teks deskriptif dengan mind mapping oleh Aisyah Bindia dan Siti Nur Akidah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenal tentang teks deskriptif dan metode mind mapping untuk memudahkan dalam proses penulisannya. Sudah tahu belum apa sih teks deskriptif itu? Dan bagaimana menggunakan metode mind mapping dalam teks deskriptif itu? Yuk simak videonya. Teks deskriptif adalah suatu teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu secara mendetail. Bisa berupa manusia, hewan, benda, maupun suatu tempat. Dengan membaca teks deskriptif ini, pembaca akan lebih mengetahui tentang suatu objek yang sedang diceritakan. Teks deskriptif ini mempunyai struktur teks juga loh. Sudah tahu belum apa saja struktur teks dalam teks deskriptif? Jadi, struktur dalam teks deskriptif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah identifikasi yang berisi tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah deskripsi yang berisi tentang penjelasan atau penggambaran mengenai topik yang dibahas. Di dalam deskripsi ini, biasanya menjelaskan tentang penampakan fisiknya, sifat-sifatnya, dan lain-lainnya secara rinci atau mendetail. Setelah mengetahui definisi dan struktur teks dari teks deskripsi, sekarang kita akan menggabungkannya dengan metode mind mapping. Apakah kalian sudah tahu metode mind mapping itu seperti apa? Metode mind mapping atau yang biasa disebut dengan peta pemikiran adalah salah satu metode belajar dengan cara mencatat poin-poin yang penting dalam satu halaman. Metode ini berfungsi untuk memudahkan ingatan kita tentang suatu hal sehingga kita tidak akan kehabisan ide ketika mendeskripsikan suatu objek. Lalu, bagaimana cara menggabungkan metode mind mapping ini? Nah, berikut ini adalah cara mudah melaksanakan atau membuat dengan metode mind mapping. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu topik apa yang akan dibahas, kemudian menaruhnya di tengah-tengah kertas. Yang kedua, membuat beberapa cabang utama yang ditarik dari topik. Di sini kita bisa membuat dua cabang atau lebih yang berisi tentang informasi-informasi umum dari topik yang dibahas. Yang ketiga, dari cabang-cabang utama yang berisi mengenai informasi umum itu, bisa kita tarik lagi beberapa cabang tentang isi dari cabang utama tersebut. Dan yang keempat, untuk membuat mind mapping, kita lebih bagus bisa diberikan pewarnaan ataupun gambar-gambar untuk memperjelas tiap-tiap cabang. Mudah sekali bukan? Yuk, sekarang kita gabungkan metode mind mapping dengan menulis teks deskriptif. Cara pertama adalah kita harus membuat dulu mind mapping dari topik yang akan kita deskripsikan dengan cara yang tadi sudah dijelaskan. Di sini, bisa kita tuliskan sebanyak-banyaknya ide dan informasi tentang topiknya. Cara kedua, setelah kita selesai membuat mind mapping, kemudian kita tuangkan semua informasi yang ditulis pada mind mapping tersebut ke dalam teks deskriptif dengan menggunakan struktur teks deskripsi. Dengan begitu, kita akan sangat mudah sekali menulis teks deskripsi. Nah, semoga dengan penjelasan tersebut kalian paham dan terbantu untuk lebih mudah menggunakan metode mind mapping tersebut saat menulis teks deskriptif.